selama 9 bulan, akhirnya si kecil juga ke dunia. Masa-masa bahagia ini disebut dengan periode neonatal. Apa sih periode neonatal? Periode neonatal adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari setelah kelahiran. Masa-masa ini bayi sangat rentan terkena penyakit. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dan perawatan khusus pada bayi neonatal. Periode ini tepat setelah bayi lahir dan berlangsung hingga bayi berusia kira-kira 2-4 minggu. Ini adalah saat di mana beberapa penyebab kematian bayi yang paling umum dapat terjadi. Berikut alasan mengapa masa neonatal adalah periode yang dianggap berbahaya. Yang pertama, karena komplikasi. Yang kedua, karena infeksi. Yang ketiga, karena kurang gizi. Yang keempat, karena rentan cedera. Ciri-ciri bayi neonatal. Yang pertama yaitu kulitnya. Kulit bayi biasanya kemerahan, lembut, dan mungkin terdapat kernik dari sosa atau zat putih seperti keju yang melapisi tubuhnya. Terkadang bayi juga memiliki bintik-bintik merah kecil atau striase atau rambut halus atau lanugo di tubuhnya. Yang kedua yaitu kepalanya. Bentuk kepala bayi baru lahir seringkali agak lonjong atau tidak bulat sempurna karena proses persalinan. Fondasi atau lubang lunak di kepala juga masih terbuka. Yang ketiga yaitu tali pusarnya. Tali pusar akan mengering dan lepas dalam beberapa hari setelah kelahiran. Yang terakhir yaitu refleks. Bayi baru lahir memiliki beberapa refleks bawaan seperti refleks menghisap, refleks moro atau refleks terkejut. Ciri-ciri fase ini mencakup 1. Masa paling singkat hanya berlangsung sekitar 14 hari. 2. Penyesuaian radikal, bayi harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang berbeda dari dalam rahim. 3. Pertumbuhan terhenti, pertumbuhan sementara terhenti karena fokus pada penyesuaian diri. 4. Resiko tinggi, tingginya angka kematian menunjukkan tantangan berat bagi bayi dalam beradaptasi. Selanjutnya, penyesuaian bayi baru lahir. Penyesuaian bayi baru lahir atau neonatal adalah proses adaptasi yang sangat penting bagi bayi untuk beralih dari kehidupan dalam kandungan ke kehidupan di luar rahim. Proses ini melibatkan berbagai perubahan fisiologis dan perilaku yang terjadi di dalam beberapa minggu pertama kehidupan bayi. Mengapa penyesuaian bayi baru lahir penting? Selama berada di dalam kandungan, bayi mendapatkan semua kebutuhannya dari plasenta. Setelah lahir, bayi harus mulai bernapas sendiri, mengatur suhu tubuhnya sendiri, dan mencerna makanan. Penyesuaian ini sangat krusial untuk keberlangsungan hidup bayi. Aspek-aspek penyesuaian bayi baru lahir. Beberapa aspek penting dalam penyesuaian bayi baru lahir meliputi yang pertama ada pernapasan. Bayi harus segera mulai bernapas dengan paru-parunya sendiri setelah lahir. Proses ini biasanya terjadi secara spontan saat bayi menangis. Yang kedua ada sirkulasi. Sistem peredaran darah bayi juga mengalami perubahan besar setelah lahir. Darah yang sebelumnya mengalir melalui tali pusat, kini mengalir melalui paru-paru dan seluruh tubuh. Yang ketiga ada pengaturan suhu tubuh. Bayi baru lahir belum memiliki kemampuan yang baik untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menjaga bayi tetap hangat. Yang keempat ada pencernaan. Sistem pencernaan bayi juga masih dalam tahap perkembangan. ASI adalah makanan terbaik untuk bayi baru lahir karena mudah dicerna dan mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan. Yang terakhir ada ekskresi. Bayi baru lahir akan sering buang air kecil dan besar. Ini adalah proses normal untuk mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh. Kondisi yang mempengaruhi penyesuaian diri pada kehidupan pasca-natal. Kondisi yang mempengaruhi pasca-natal seperti jenis lingkungan pranatal, jenis persalinan dan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan persalinan, lamanya periode kehamilan, sikap-sikap orang tua, dan perawatan pasca-natal. Kondisi pertama yang mempengaruhi jenis penyesuaian diri yang dilakukan bayi pada kehidupan pasca-natal adalah jenis lingkungan pranatal yang dialaminya. Lingkungan pranatal yang sehat akan memberi penyesuaian diri yang baik pada kehidupan pasca-natal.
Di lain pihak, terdapat banyak macam gangguan di dalam rahim yang dapat dan sering menyebabkan bayi terpaksa lahir dan kemudian menjadi penyebab penderitaan hidup. Perawatan ibu yang kurang baik selama kehamilan yang disebabkan karena kemiskinan atau acuh tak acuh seringkali menyebabkan kondisi-kondisi yang kurang menyenangkan berkembang di dalam lingkungan dalam rahim yang mempengaruhi perkembangan anak. Oke, kekurangan gizi pada ibu selama kehamilan ternyata menyebabkan kelahiran prematur, mati pada waktu dilahirkan, atau pada hari pertama setelah lahir. Bayi yang ibunya menderita penyakit diabetes lebih banyak mengalami kesulitan dalam penyesuaian dan tingkat kematian lebih tinggi daripada bayi yang ibunya sehat. Salah satu kondisi yang menimbulkan kesulitan dalam penyesuaian diri pasca natal adalah lingkungan pranatal yang ditandai oleh tekanan kuat yang dialami ibunya dalam jangka waktu yang lama. Seperti telah disebutkan di atas, hal ini mengakibatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Selanjutnya, tekanan yang dialami ibu juga menyebabkan janin menjadi hiperaktif selama bulan-bulan terakhir kehamilan. Dan kondisi ini cenderung mapan setelah lahir, yang gejalanya tampak dalam kesulitan makan, gagal menambah berat badan, sulit tidur, peka, cepat terganggu, dan sejumlah kondisi-kondisi lain yang membuat penyesuaian pada kehidupan pasca natal menjadi sulit.